Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Windy Puja Astuti, mahasiswi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 15016190005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan teorema superposisi dengan aplikasi Electronic Workbench atau yang sering disebut dengan EWB. Nah, teorema superposisi adalah metode perhitungan yang digunakan pada hubungan rangkaian yang bersifat linear dengan beberapa buah sumber tegangan atau sumber arus. Untuk menghitung sumber tegangan atau sumber arus yang mengalir pada setiap komponen, yaitu dengan langkah yang pertama, berpatokan pada salah satu sumbernya, dan yang kedua, sumber lainnya dihubungkan singkat. Nah, yuk kita mulai simulasinya. Yang kita butuhkan pertama, kita membutuhkan 3 buah resistor, kita juga membutuhkan 3 buah ampermeter, dan jangan lupa kita juga membutuhkan 2 buah sumber tegangan, kita pakai yang ini. Setelah selesai, kita rapikan. Nah, udah jadi kita hubungkan semua komponennya. Nah, setelah semuanya terhubung, sekarang kita beri nilai semua komponen. Pertama, kita beri resistor yang R1. Nilainya 550 ohm. Selanjutnya, kita beri yang R2. Nilainya 750 ohm. Selanjutnya yang R3. Kita beri nilai 440 ohm. Nah, tegangannya kita ubah sekarang. Ini jadi E2. Nilainya 90 volt. Yang E1-nya kita ubah menjadi 35 volt. Nah, setelah selesai, kita akan membuat rangkaian yang sama seperti ini. Nah, setelah semuanya selesai dikasih nilai, dihubungkan, dan ada yang di-shortcut. Yang ini yang gambar pojok kiri atas, yang di-shortcut itu E2-nya. Nah, kalau yang pojok kanan atas yang di-shortcut, itu yang E1-nya. Setelah semuanya selesai, setelah diberi nilai semua, kita play. Nah, silakan segini. Nah, yang kita cari itu I-total. I-total itu sama dengan I1 aksen. Yang ini, untuk mencari I-total itu I1 aksen. Dilihat dari arus. Kenapa aku bilang I1 aksen? Karena dilihat dari nilai arus yang berdekatan dengan sumbernya. Nah, yang paling dekat kan ini. Nah, itu disebutnya I-total sama dengan I1 aksen. Untuk keadaan yang satu, untuk keadaan gambar yang ini.
Nah, I total itu sama dengan rumusnya E per RT. Itu sama aja dengan I1 aksen yang tadi saya bilang. Nah, untuk mencari hambatan total atau RT, itu kita rumusnya RT sama dengan R1 ditambah R paralel. Nah, R paralelnya itu kan R1 ditambah R paralel. R paralelnya kan R2 sama R3. Nah, jadi rumusnya itu untuk yang paralel, R2 dikali R3 dibagi R2 ditambah R3. Nah, setelah ketemu R totalnya, kita mencari arus untuk yang R2, I2 aksen. Nah, I2 aksen itu rumusnya R3, kebalikannya, lawannya R3 dibagi R3 ditambah R2 dikali I total, I1 yang tadi yang sebelumnya kita cari. Nah, setelah itu, untuk mencari I3 aksen, kita rumusnya itu lawannya ini R2, R2 dibagi R2 ditambah R3 dikali I total. Nah, setelah ketemu, hasilnya itu I1-nya itu segini, 42,31, I2-nya 15,64, I3-nya minus 26,66. Nah, ini untuk miliampere. Tapi kalau kita hitung sendiri manual, hasilnya akan ampere. Gitu. Tapi hasilnya tetap sama seperti ini. Hanya angkanya saja yang berbeda. Nah, selanjutnya, sekarang kita menghitung yang I1-nya itu di sort. Jadi yang kita fungsikan ini yang E2-nya. Yang berpatokan yang di E2-nya. Nah, kita mencari I total atau sama dengan I2 double aksen. Kenapa I2 double aksen? Karena yang paling berdekatan dengan sumbernya yaitu I2. Nah, untuk mencari I total, rumusnya sama. E dibagi R total. Nah, untuk mencari R total, yaitu rumusnya R2 ditambah R paralel. R paralelnya ini R1 dengan R3. Jadi rumus yang untuk paralelnya R1 dikali R3 dibagi R1 ditambah R3. Nah, setelah ketemu hasilnya, kita mencari I1. Untuk mencari I1 double aksen ya, rumusnya itu R3 lawannya dibagi R3 ditambah R1 dikali I total. Nah, untuk mencari I3, rumusnya itu lawannya R1 ditambah dibagi R1 ditambah R3. Gitu, dikali sama I total. Nah, ketemu itu hasilnya yang di I1 double aksen min 40,22 mA, di I2 double aksen min 90,50 mA, yang di I3 double aksennya itu min 50,28 mA. Nah, jika kita menghitung manual dengan satuan ampere, hasilnya juga bakal sama seperti ini. Nah, terus setelah itu kesimpulannya, jika I1 aksen ditambah I1 double aksen, hasilnya akan seperti ini. Nah, jika I2 aksen ditambah I2 double aksen, hasilnya akan seperti ini. Jika I3 aksen ditambah I3 double aksen, hasilnya akan seperti ini. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.